Bab 765. Pasti penipuan. Melihat Louis Lu menuangkan begitu banyak pil lagi, semua gadis dari klan Gu menatap. Tuan Zhang, apakah kamu menyiapkan pil ini dan ingin memberikannya kepada kami? Mata tetua kedua berapi-api. Napasnya terengah-engah. Dan dia menatap belasan pil yang ada di tangan Louis Lu. Jika ramuan ini didistribusikan secara merata, setiap orang hanya bisa mendapatkan satu. Artinya penuaan hanya bisa ditunda untuk jangka waktu tertentu. Tetapi, bahkan jika bisa hidup 1 hari lagi, itu masih 1 hari. Ketika seseorang haus sampai batasnya, racun pun bisa digunakan untuk menghilangkan dahaga. Bukankah hanya untuk menghilangkan kebutuhan yang mendesak? Apalagi ini bukan meminum racun untuk menghilangkan dahaga, tapi ramuan yang benar-benar bisa membuat mereka panjang umur. Siapa yang tidak semangat jika melihatnya? Louis Lu memandangi tetua kedua dan berkata, "Tidak masalah. Aku akan memberimu semua pil ini dan membiarkanmu membagikannya dengan bebas." Begitu komentar ini keluar, semua orang tampak heran. Tidak tahu obat apa yang dijual Louis Lu. Tetua kedua tertegun sejenak dan berkata, "Tuan Zhang ingin aku berlutut juga. Jika kamu mau berlutut, tentu saja aku tidak akan menolak. Tapi aku tidak akan memaksamu. Pil ini diberikan kepadamu." Louis Lu mengulurkan tangannya dan menyerahkan pil itu kepada tetua kedua. "Apakah sebaik itu?" Tetua kedua tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi berkata dengan penuh arti, "Terima kasih, Tuan Zhang atas kebaikanmu. Aku tidak menginginkannya." Tetua pertama dipermainkan oleh Louis Lu barusan. Mereka tidak akan mudah dibodohi lagi. Bagaimana jika ramuan ini adalah ramuan biasa? Louis Lu menyerahkan ramuan itu kepada orang lain di sekitarnya. Tetapi seperti tetua kedua, mereka semua mengira itu adalah penipuan dan tidak ada yang mau mengambilnya. Louis Lu tidak punya pilihan selain mengepalkan tangan dan menghancurkan semua pil, karena kalian semua tidak menginginkan penawar ini. Aku yang akan menyimpannya. Wajah Eli Miao agak jelek. Dia sedikit mengernyit dan berkata, "Trik apa yang kamu mainkan? Kutukan adalah masalah yang sangat serius. Itu adalah malapetaka bagi klan Gu mereka." Tapi Louis Lu masih ingin bercanda di sini. Louis Lu memandangi wajah cantik Eli Miao yang mirip dengan Vanessa Xiao. Berkata sambil tersenyum, "Aku tidak main-main. Yang baru saja dihancurkan adalah pil yang kamu minum sebelumnya. Bukan pil awet muda." Eli Miao mengerutkan kening dan bertanya dengan serius, "Apa yang kamu katakan itu benar? Jika aku berbohong, aku akan disambar petir." Seketika, semua orang bereaksi, menatap ramuan di tangan Louis Lu. Merasa tertekan. Itu ternyata pil sungguhan. Sangat disayangkan. Pada saat ini, tetua kedua memperhatikan pil dan bertanya, "Apa ini? Mengapa ada benda seperti itu di ramuannya?" "Air liur Guer Rawang." "Guer Rawang? Itu kucing hitam di pelukanku." Louis Lu menyentuh kepala kucing hitam itu. Kucing hitam itu mengeong dengan sangat kooperatif, membuat sudut mulutnya berkedut. "Itu jelas kucing. Tapi kamu menyebutnya Guer Rawang. Betapa luar biasanya itu. Namun, mengapa ada air liur kucing di pil ini?" Tiba-tiba, Eli Miao dan kedua tetua memikirkan sesuatu pada saat yang sama. Wajah mereka tiba-tiba menjadi suram dan mereka berkata, "Sungguh orang yang kurang ajar." Mereka melihat kucing hitam itu menyerang Louis Lu. Melihat dengan mata kepala sendiri setelah Louis Lu menyentuh air liur kucing hitam itu. Kemudian dia pulih karena alasan yang tidak diketahui. Air liur kucing hitam ini adalah sumber kutukan.
Dan air liur kucing hitam itu tersembunyi di dalam pil yang diberikan Tuan Yu kepada mereka. Beberapa orang langsung mengetahui masalahnya dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia juga menatap kucing hitam yang berada di pelukan Louis Lu dengan sangat ketakutan. Tiba-tiba merasa bahwa nama Gue Rawang sama sekali tidak lucu. Setelah kejutan singkat, Eli Miao bertanya dengan curiga, karena kita telah dikutuk. Mengapa Tuan Yu masih mencampurkan air liur kucing ke dalam ramuan? Apakah ada cara untuk sepenuhnya membasmi kutukan itu? Hanya dengan kemungkinan ini, perlu untuk terus merapalkan kutukan. Jika tidak hanya satu kutukan yang cukup untuk mengendalikan mereka. Louis Lu melirik Eli Miao, cantik kamu sangat-sangat pintar. Wajah Eli Miao sedikit memerah. Di usia seperti ini, kecantikan seperti apa pemuda ini? Tapi masih cukup bagus. Louis Lu menjelaskan, tidak ada kutukan sama sekali. Kamu telah melihatnya sebelumnya. Ini hanyalah metode serangan Gue Rawang. Kamu dapat memahaminya sebagai racun. Kutukan itu agak misterius, dan cara untuk menghilangkannya sulit. Tetapi jika dipahami sebagai racun, akan lebih mudah untuk dipahami. Selama penawarnya ditemukan, itu dapat diberantas sepenuhnya. Aku sudah tahu solusinya dari Ken Zihun. Apa yang dikatakan Louis Lu mengejutkan semua orang. Mereka tahu bahwa bajingan yang dibicarakan Louis Lu adalah Tuan Yu yang sudah mati. Eli Miao berkata dengan mata membara, Louis Lu, apakah yang kamu katakan itu benar? Atau kamu benar-benar tahu bagaimana menyelesaikan masalah kita secara menyeluruh? Saat dia bersemangat, dia langsung mengungkapkan identitas asli Louis Lu. Kemudian aku menyadari dia tidak sengaja berbicara. Namun Louis Lu tidak keberatan sama sekali. Di bawah tatapan terkejut semua orang, dia melepas topeng di wajahnya, memperlihatkan wajah yang luar biasa. Dia benar-benar Raja Tianxia yang terkenal. Kekuatan Raja Tianxia telah mencapai tahap Gold Core. Ini benar-benar disembunyikan. Louis Lu tersenyum dan berkata kepada Eli Miao, panggil saja aku Louis Lu. Eli Miao mengangguk, mengetahui hubungan antara dia dan putrinya. Dia tidak sungka, dan bertanya, Louis Lu, kamu bilang kamu sudah tahu solusinya dari Tuan Yu. Kapan kamu tahu? Semua orang juga menunjukkan ekspresi bingung. Pertarungan antara Louis Lu dan Tuan Yu barusan sebenarnya sangat singkat. Bagi master level mereka, hidup dan mati hanyalah masalah sesaat. Tidak melihat bagaimana mereka berdua berkomunikasi sama sekali. Tentu saja Eli Miao dan yang lainnya tidak tahu bahwa komunikasi antara keduanya terjadi di Laut Jiwa Louis Lu. Ini rahasiaku. Intinya masalah ini ada padaku. Aku akan segera membuat penawar yang sebenarnya untukmu, kata Louis Lu. Suara itu terdengar begitu saja. Gue Rawang dalam pelukannya sepertinya mengerti. Pantatnya tiba-tiba bersambung.